Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika seorang gadis yang dinyatakan menghilang selama 13 tahun ternyata tidak pernah pergi? Dan lebih mengerikannya lagi, pada setiap malam Selasa Legi yang bertepatan dengan 1 Suro, aroma melati selalu kembali memenuhi sebuah desa. Orang-orang tua di desa itu percaya bukan bunga melati yang sedang mekar, melainkan pertanda bahwa seseorang yang dulu dijadikan tumbal pesugihan telah pulang untuk menuntut sebuah kebenaran yang selama 13 tahun dikubur bersama jasadnya. Belas tahun yang lalu, Desa Wonosari dikenal sebagai desa yang tenang. Hamparan sawah membentang luas, sungai mengalir jernih dan hampir setiap keluarga hidup dari hasil bertani. Tetapi kedamaian itu perlahan berubah. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Hujan seolah menghilang dari langit. Sawah mulai retak, tanaman mengering. Sungai yang dulu deras kini hanya menyisakan lumpur. Hari demi hari keadaan semakin memburuk. Panen gagal, persediaan beras menipis, hewan ternak mulai mati. Tangisan anak-anak yang kelaparan mulai terdengar hampir setiap malam. Tak sedikit warga yang mulai meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota. Namun, masih banyak yang bertahan, berharap hujan akan segera turun. Sayangnya, harapan itu tidak pernah datang. Di tengah kesulitan itu, tinggallah seorang gadis bernama Dian. Usianya baru menginjak 18 tahun. Wajahnya cantik, tutur katanya lembut, dan hampir semua orang di desa mengenalnya sebagai anak yang ringan tangan. Setiap pagi ia membantu ibunya memasak, siangnya membantu tetangga yang sakit, sore harinya mengajari anak-anak kecil mengaji. Tidak ada sedikit pun kesombongan dalam dirinya, tetapi sejak kecil Dian sering menjadi bahan pembicaraan para sesepuh desa, bukan karena kenakalannya, melainkan karena hari kelahirannya. Dian lahir tepat pada hari Selasa Legi. Menurut hitungan primbon yang masih dipercaya sebagian orang tua di desa itu, kelahiran tersebut membuat Dian disebut sebagai si tulang wangi. Tidak semua orang memahami arti sebutan itu. Sebagian hanya menganggapnya sebagai cerita lama. Namun para sesepuh memilih untuk diam. Mereka percaya semakin sedikit orang yang mengetahui tulang wangi, semakin aman pula kehidupan si Dian. Suatu sore, Mbah Karto, sesepuh tertua di desa, datang berkunjung ke rumah Dian. Ia duduk di beranda sambil memandangi langit yang mulai memerah. Dian, ya Mbah, kalau suatu hari nanti banyak orang mencarimu, jangan pernah merasa dirimu lebih istimewa dari orang lain. Dian tersenyum kecil. Memangnya siapa yang mau cari Dian, Mbah? Mbah Karto ikut tersenyum. Namun senyumnya terasa berat. Kadang bukan karena seseorang itu hebat, tapi karena ada orang lain yang terlalu serakah. Dian tidak memahami maksud ucapan itu. Ia hanya mengangguk pelan. Beberapa hari kemudian, balai desa dipenuhi warga. Mereka berkumpul membahas musim kemarau yang tak kunjung berakhir. Seorang petani berdiri sambil menggenggam capingnya erat. Kalau begini terus, anak-anak kami makan apa? Yang lain menyahut, utang semakin banyak, panen habis, sapi-sapi mati. Suasana menjadi semakin tegang. Sampai akhirnya kepala desa berdiri. Dengan suara pelan ia berkata, "Mungkin kita harus mencari jalan yang lain." Kalimat itu membuat Mbah Karto langsung mengangkat kepala. Tatapannya cukup tajam. "Jangan." Ruangan mendadak sunyi. Mbah Karto melanjutkan, "Ada jalan yang terlihat mudah, tetapi dosanya akan diwariskan sampai anak cucu. Namun, tidak semua orang mau mendengar." Di wajah beberapa warga mulai terlihat keputusasaan, dan ketika keputusasaan bertemu dengan keserakahan, akal sehat sering kalah. Malam itu juga, 6 orang berjalan diam-diam menuju sebuah bukit di pinggir hutan.
Mereka tidak membawa obor, tidak berbicara, hanya mengikuti jalan setapak yang diterangi cahaya bulan. Di atas bukit berdiri sebuah pendopo tua yang telah lama ditinggalkan. Di dalamnya, seorang pria berjubah hitam sudah menunggu. Tak seorang pun mengetahui dari mana asalnya. Tak ada warga yang pernah melihatnya sebelumnya. Pria itu mempersilahkan mereka duduk, lalu bertanya dengan suara tenang, "Kalian datang karena ingin menyelamatkan desa atau menyelamatkan diri sendiri?" Tak seorang pun menjawab. Keheningan itulah yang menjadi jawaban. Pria itu tersenyum tipis, kemudian mengeluarkan gulungan kain tua penuh aksara Jawa. "Setiap keinginan selalu memiliki harga." Kepala desa menelan ludah. "Berapa harga yang harus kami bayar?" Pria berjubah hitam menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Yang diminta bukan emas, bukan pula harta, melainkan..." Ia berhenti sejenak. Seorang perempuan yang oleh kepercayaan lama disebut tulang wangi. Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Tak ada yang menyebut nama, namun di dalam benak mereka hanya ada satu wajah yang muncul, wajah Dian. Dan sejak malam itulah, takdir seorang gadis yang tidak pernah menyakiti siapapun perlahan mulai berubah. Malam itu, tidak seorang pun langsung menyetujui permintaan pria berjubah hitam tersebut. Ruangan terasa begitu sunyi. Yang terdengar hanyalah suara bara api yang sesekali memercik di tengah pendopo tua. Kepala desa menundukkan kepala. Tangannya mulai gemetar. "Harus gadis itu?" Pria berjubah hitam mengangguk pelan. "Jika yang kalian inginkan adalah kekayaan, sawah kembali subur, dan desa terbebas dari paceklik, ya, dialah syaratnya." Seorang juragan beras langsung berdiri. "Tidak, dia masih anak-anak, aku tidak mau ikut." Pria berjubah hitam hanya tersenyum tipis. "Tidak ada yang memaksa. Kalian boleh pulang, biarkan sawah kalian mati, biarkan anak-anak kalian kelaparan, biarkan desa ini hilang ditelan waktu." Ucapan itu membuat semua kembali terdiam. Mereka saling berpandangan. Di wajah mereka terlihat pertarungan antara hati nurani dan rasa takut kehilangan segalanya. Sayangnya, malam itu serakahan yang menang. Hari-hari berikutnya, desa masih terlihat seperti biasa. Anak-anak tetap bermain, orang-orang tetap pergi ke sawah, dan Dian tidak mengetahui bahwa namanya telah diputuskan dalam sebuah pertemuan rahasia. Ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Setiap pagi membantu ibunya, siang mengantar makanan kepada tetangga yang sakit, sore duduk di tepi sawah menikmati matahari yang mulai tenggelam. Semua terlihat begitu damai, seolah tak ada bahaya yang sedang mengintainya. Namun, sejak pertemuan itu, Dian mulai mengalami hal-hal yang tidak biasa. Suatu malam, Dian terbangun karena mencium aroma melati yang sangat harum. Ia membuka jendela. Di luar tak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang berhembus pelan. Ketika hendak menutup jendela, ia melihat setangkai bunga melati tergeletak di ambang kayu. Dian mengambil bunga itu. Masih segar, masih basah oleh embun. Padahal di halaman rumahnya tidak pernah ada pohon melati. Esok paginya ia menceritakan hal itu kepada ibunya. Namun ibunya hanya menganggap mungkin bunga itu terbawa angin. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Mbah Karto yang mendengar cerita itu justru langsung berubah pucat. Malam harinya, sesepuh tua itu datang ke rumah Dian. Ia membawa sehelai kain batik tua dan sebuah tasbih kayu. "Dian, mulai malam ini, kalau tidak ada keperluan penting, jangan keluar rumah setelah maghrib." Dian mengangguk sopan. "Tapi kenapa, Mbah?" Mbah Karto hanya menghela napas. "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui." Sementara itu, di rumah kepala desa, 6 orang kembali berkumpul. Kali ini tidak ada lagi keraguan. Mereka mulai menyusun rencana bagaimana cara membawa Dian tanpa menimbulkan kecurigaan.
Salah seorang mengusulkan untuk menculiknya secara paksa. Yang lainnya menolak. Akhirnya, mereka sepakat menggunakan tipu daya. Mereka akan memancing ayah Dian keluar rumah, kemudian membawa Dian diam-diam menuju pelataran batu di tengah hutan. Semua mengangguk. Tidak ada lagi yang berani membatalkan. Mereka telah melangkah terlalu jauh. Sore sebelum malam yang telah ditentukan, langit tiba-tiba berubah, padahal matahari belum benar-benar tenggelam. Burung-burung berterbangan meninggalkan pepohonan. Anjing-anjing kampung melolong tanpa sebab. Beberapa warga mulai merasa gelisah. Seorang nenek bahkan memilih menutup seluruh pintu rumahnya sebelum azan maghrib berkumandang. Di sisi lain desa, Mbah Karto sedang memandangi kalender Jawa yang tergantung di dinding. Tatapannya kosong. Hari yang ia takutkan akhirnya tiba. Selasa Legi, bertepatan dengan 1 Suro. Tangannya gemetar. Dengan suara lirih ia berdoa, "Ya Allah, kalau masih ada jalan, selamatkan anak itu." Menjelang tengah malam, seluruh desa berubah sunyi. Tidak ada suara orang berbincang, tidak ada suara radio, tidak ada anak kecil menangis, hanya suara bambu yang bergesekan diterpa angin. Sementara itu, 6 bayangan hitam mulai bergerak meninggalkan balai desa. Mereka berjalan tanpa suara menuju satu tempat, rumah Dian. Mereka tidak tahu bahwa sejak mereka melangkah keluar, sepasang mata telah memperhatikan dari kejauhan. Mbah Karto menggenggam tongkatnya erat, air matanya menetes. Lalu ia berbisik pelan, "Semoga kalian masih sempat menyadari bahwa dosa terbesar selalu dimulai dari satu keputusan yang dianggap demi kebaikan." Dan malam itu, takdir desa Wonosari benar-benar mulai berubah. Tepat ketika jarum jam melewati pukul 12 malam, suasana desa Wonosari berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Bahkan angin yang sejak tadi berhembus mendadak berhenti, seolah seluruh alam sedang menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Di rumah sederhana milik Dian, ayah dan ibunya baru saja selesai berdoa. Mereka tidak mengetahui bahwa beberapa pasang mata sedang mengawasi rumah mereka dari balik gelapnya rumpun bambu. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Tak, tak, tak. Ayah Dian segera membukanya. Di depan pintu berdiri kepala desa bersama 2 orang warga. Wajah mereka terlihat panik. "Pak, Mbah Karto pingsan di dekat sendang. Mohon bantuannya." Mendengar nama Mbah Karto disebut, ayah Dian langsung mengambil lampu minyak. "Aku berangkat sekarang." Ia sama sekali tidak menaruh curiga. Sebelum pergi, ia sempat menoleh kepada Dian. "Tunggu bapak di rumah ya." Dian hanya mengangguk. Ia tidak pernah menyangka itulah terakhir kalinya ia melihat ayahnya malam itu. Beberapa menit setelah ayah Dian pergi, suasana kembali sunyi. Ibunya mulai membereskan dapur, sedangkan Dian duduk sendiri di ruang depan. Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. "Dian!" Suara itu sangat pelan, namun begitu familiar. Dian langsung berdiri. "Itu suara bapak." Ibunya menghentikannya. "Tunggu, bapakmu belum mungkin pulang secepat itu." Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Dian, tolong buka pintunya." Dian mulai ragu. Suara itu memang benar-benar mirip suara ayahnya. Lalu aroma melati memenuhi seluruh ruangan. Harumnya begitu kuat, sampai-sampai Dian merasa kepalanya sedikit ringan. Tanpa sadar, ia berjalan menuju pintu. Ibunya kembali menarik tangannya. "Jangan dibuka." Tetapi seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari luar. Perlahan, Dian membuka pintu. Di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan desa yang gelap dan setangkai bunga melati putih tergeletak tepat di depan rumah. Saat Dian menunduk mengambil bunga itu, beberapa tangan langsung muncul dari balik kegelapan. Seseorang membekap mulutnya, yang lain mengikat kedua tangannya. Semua terjadi begitu cepat. Ibunya menjerit sekuat tenaga, "Dian! Dian!" Namun para pelaku segera menghilang ke dalam gelap.
Jeritan itu menggema ke seluruh desa. Ironisnya, tak satu pun warga berani keluar rumah. Sebagian memang tidak tahu apa yang terjadi. Sebagian lagi memilih diam karena takut. Dan ada pula yang sudah mengetahui rencana itu sejak awal. Dian dibawa melewati jalan setapak menuju tengah hutan. Air matanya terus mengalir. Ia berusaha melepaskan diri, namun tali yang mengikat kedua tangannya terlalu kuat. Sesampainya di sebuah pelataran batu tua, ia melihat api unggun telah menyala. Di hadapannya berdiri pria berjubah hitam. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula kegembiraan. Ia hanya memandang Dian cukup lama. Kemudian berkata pelan, "Anak, aku masih memberimu satu kesempatan. Kalau kau ingin berdoa, berdoalah." Dian menatap pria itu dengan mata yang dipenuhi air mata. Lalu ia menengadahkan wajah ke langit. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Yang keluar dari bibirnya hanya doa. "Ya Allah, kalau malam ini memang menjadi akhir hidupku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Lindungilah mereka dan ampunilah orang-orang yang telah membawaku ke tempat ini." Kalimat itu membuat salah seorang pelaku langsung menangis. Tangannya gemetar. Ia hendak melepaskan ikatan Dian, namun kepala desa segera menahannya. Sudah terlambat. Pria berjubah hitam menutup mata, lalu berkata dengan nada berat, "Ketahuilah, mulai malam ini kalian mungkin akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tetapi setiap tetes darah orang yang tidak bersalah selalu memiliki penagihnya." Tak lama kemudian, ritual itu pun dimulai. Asap dupa membumbung tinggi. Doa-doa yang tidak dipahami para pelaku mulai dilantunkan. Langit yang sejak tadi gelap tiba-tiba disambar kilat. Petir menggelegar berkali-kali. Angin berputar mengelilingi pelataran batu. Dan setiap ketika ritual mencapai puncaknya, terdengar jeritan Dian yang menggema ke seluruh hutan. Setelah malam itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Dian lagi. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan sebuah rahasia yang dikubur bersama tanah di bawah pelataran batu. Rahasia yang selama 13 tahun tak pernah berani mereka ungkapkan kepada siapapun. Mereka mengira semuanya telah selesai. Padahal malam itu adalah awal dari sebuah penantian panjang. Penantian seorang korban yang suatu hari nanti akan kembali. 13 tahun berlalu. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani membicarakan nama Dian. Seolah gadis itu tidak pernah dilahirkan. Seolah ia tidak pernah hidup di desa Wonosari. Yang tersisa hanyalah sebuah cerita bahwa Dian pergi meninggalkan desanya, dan lambat laun semua orang mempercayainya. Aneh memang, karena kebohongan yang diulang bertahun-tahun seringkali terdengar seperti sebuah kebenaran. Setelah pengorbanan itu, kehidupan desa benar-benar berubah. Hujan kembali turun, sawah menghijau, panen melimpah, warga mulai hidup berkecukupan, rumah-rumah kayu berubah menjadi bangunan permanen. Anak-anak mereka tumbuh dalam kemakmuran. Tidak ada yang menyadari bahwa semua kenyamanan itu dibangun di atas penderitaan seorang gadis yang tidak bersalah. Namun, tidak ada rahasia yang bisa dikubur selamanya. Tepat 13 tahun kemudian, malam Selasa Legi kembali bertepatan dengan 1 Suro. Langit tampak sama seperti malam ketika Dian menghilang, gelap, sunyi, dan terasa begitu berat. Pukul 12 tepat, aroma melati memenuhi seluruh desa. Harumnya sangat lembut, namun entah kenapa, setiap orang yang pernah berada di pelataran batu malam itu langsung terbangun dari tidurnya. Mereka mengenali aroma itu. Aroma yang selama 13 tahun selalu mereka coba lupakan. Kepala desa duduk sendirian di ruang tamunya.
tangannya gemetar. Ia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Perlahan, ia menoleh ke arah kursi di sudut ruangan, dan di sanalah seorang perempuan berkebaya putih sedang duduk diam. Rambutnya terurai panjang, wajahnya pucat. Di kedua pergelangan tangannya masih terlihat bekas ikatan tali. Perempuan itu tidak tersenyum, tidak pula marah. Ia hanya menatap kepala desa, kemudian berkata dengan suara yang sangat lirih, "Aku sudah pulang." Seketika lampu rumah padam. Ketika lampu kembali menyala, perempuan itu telah menghilang. Yang tertinggal hanyalah setangkai bunga melati di atas kursi. Teror yang sama terjadi kepada semua orang yang terlibat. Ada yang mendengar suara ketukan dari bawah lantai rumah. Ada yang melihat jejak kaki berlumpur menuju kamar tidurnya. Ada yang terbangun karena mendengar seseorang menangis di belakang rumah. Namun semuanya mengalami satu hal yang sama, aroma melati. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dekat, hingga akhirnya salah seorang pelaku bernama Suryo tidak sanggup lagi menanggung rasa bersalah. Ia mendatangi rumah Mbah Karto sambil menangis. Ia berlutut di hadapan lelaki tua itu. "Mbah, kami berdosa. Kamilah yang membawa Dian malam itu. Kamilah yang menyerahkannya. Kamilah yang menguburkannya." Tangis Suryo pecah. Selama 13 tahun, baru malam itulah ia berani mengucapkan kebenaran. Mbah Karto menutup matanya. Air mata perlahan jatuh di pipinya. "Akhirnya Allah membuka mulutmu." Keesokan harinya, seluruh warga desa dikumpulkan di hadapan semua orang. Suryo menceritakan semuanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Tentang ritual, tentang pesugihan, tentang malam ketika Dian dijadikan tumbal. Tangis keluarga Dian pecah. Ibunya yang selama bertahun-tahun percaya anaknya kabur, langsung jatuh tertunduk. Ia tidak mampu lagi berdiri. Ayah Dian hanya memandang ke arah hutan. Matanya kosong, seolah selama ini ia hidup bersama harapan yang ternyata tidak pernah ada. Dipimpin Mbah Karto, seluruh warga berjalan menuju pelataran batu, tempat yang selama 13 tahun tidak pernah lagi didatangi siapapun. Mereka mulai menggali tanah. 1 cangkul, 2 cangkul, 3 cangkul, semakin dalam, tanah semakin lembab, hingga akhirnya terdengar suara cangkul membentur sesuatu. Semua berhenti. Dengan tangan gemetar, Mbah Karto membersihkan tanah itu perlahan. Yang muncul bukan peti, bukan pula harta, melainkan kerangka manusia yang masih dibalut sisa kain kebaya putih. Di sampingnya terdapat setangkai bunga melati yang masih tampak segar. Padahal 13 tahun berlalu. Seluruh warga menangis. Tidak ada lagi yang mampu menahan air mata. Mbah Karto memejamkan mata, lalu berbisik, "Maafkan kami, Dian. Maaf karena kami terlambat menemukanmu." Jenazah Dian kemudian dimakamkan secara layak. Seluruh desa mengantarnya. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia, hanya doa dan penyesalan. Saat tanah terakhir ditaburkan ke atas makam, angin yang sejak tadi berhembus pelan tiba-tiba membawa harum melati ke seluruh pemakaman. Semua orang saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya harum itu tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menenangkan. Mbah Karto tersenyum tipis. Ia memandang langit, lalu berkata, "Pergilah dengan tenang, kebenaranmu akhirnya pulang." Sejak hari itu, tidak pernah lagi terdengar teror di desa Wonosari. Aroma melati tidak pernah muncul pada malam 1 Suro. Pelataran batu dibongkar, tidak pernah lagi digunakan untuk ritual apapun. Desa itu memang kembali hidup damai. Namun, setiap tahun, tepat pada malam Selasa Legi yang bertepatan dengan 1 Suro,
Seluruh warga selalu berkumpul di makam Dian. Mereka membaca doa bukan karena takut, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak ada kekayaan yang pantas dibayar dengan nyawa orang yang tidak bersalah. Karena dosa mungkin bisa disembunyikan dari manusia, tetapi tidak akan pernah disembunyikan dari Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sekali lagi saya ingatkan, cerita ini adalah karya fiksi horor yang terinspirasi dari budaya, mitos, dan kepercayaan masyarakat Jawa. Bukan pernyataan bahwa kepercayaan tersebut merupakan fakta, tetapi fakta tulang wangi memang ada. Kalau kalian suka cerita horor bernuansa budaya seperti ini, jangan lupa dukung channel La Eko Horor dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Saya Eko pamir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam horor.